Guys, dari sekian banyak laptop gaming yang beredar nih ya zaman sekarang, lu suka bingung gak sih dalam memilih sebuah laptop gaming yang sesuai sama kebutuhan lo? Contohnya kayak gue nih, gue pengen sebuah laptop gaming yang pakai prosesor terbaru dan juga pakai GPU card terbaru pula. Untungnya, ini si Asus minjemin sebuah laptop gaming terbarunya mereka, yaitu Asus TUF Gaming F15 2023 guys, dengan kodenya SKU FX507VV. Kira-kira nih, semantep apa laptop ini kalau kita gas buat main game? Gak usah lama-lama, langsung kalian simak video full reviewnya bro. Oke, untuk spesifikasinya, TUF Gaming F15 ini udah pakai Intel Core i9 ya, 13900H prosesor. Kemudian ini juga sudah menggunakan graphics card Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 bro. Laptop ini juga ada support fitur Max Switch ya, atau Nvidia Advanced Optimus, yang mana ini memungkinkan kalian buat merubah penggunaan integrate GPU menjadi discrete GPU, bahkan sebaliknya bro. Sedangkan untuk RAM-nya sendiri ini udah 16GB DDR4 ya, dual channel, yang masih bisa di-upgrade loh sampai 32GB. Kemudian untuk SSD-nya udah 512GB ya, PCIe 4.0 NVMe M.2. Baiklah, lanjut lagi nih, sekarang kita bahas masalah desainnya. Kali ini si TUF Gaming F15 menggunakan desain terbaru ya bro, yang dirancang lebih kecil nih ketimbang dari seri sebelumnya. Tampilan back cover layarnya ini cukup futuristik ya menurut gua, dengan bentuk logo yang di-emboss di sebelah kiri laptopnya bro. Sedangkan di sebelah kanannya nih ada tulisan TUF Gaming yang dibuat secara vertikal. Kemudian kalau kita lihat dari bagian layar nih bro, berasa banget gak sih lo kalau kesan gamingnya tuh dapet gitu. Nah, untuk keyboardnya ini udah pakai model ala-ala anime ya, dengan dilengkapi numpad juga nih yang ada di sisi kanannya. Gak cuma itu aja brother, ini keyboardnya pun udah pakai RGB backlight, yang mana lo bisa atur nih warnanya di Armoury Crate ya. Selain itu ada juga lampu indikator dengan desain X yang ada di bagian tengah-tengah nih bro. Kemudian ada juga ya 4 hotkeys di bagian atas, ini untuk volume up dan juga down. Ada microphone off dan juga Armoury Crate. Dan untuk secara teknisnya ya, dimensi dari laptop ini tuh 35,4 kali 25,1 kali 2,24 sampai 2,49 cm dengan berat 2,2 kg guys. Terus seperti halnya laptop TUF lainnya nih, kalau laptop ini pun udah mendapatkan sertifikasi military grade MIL STD 810H. Karena nih, ini tuh sudah berhasil bertahan di beberapa uji coba guys. Seperti misalkan drop test, uji kelembapan, sama suhu yang ekstrim bro. Terus menurut gue pribadi nih ya, laptop ini tuh tough banget guys. Kalau lu lihat dari desain bodinya, ini tuh keker banget. Kalau misalnya lu main game, di laptop ini juga menurut gue sih ya, feels main gamenya tuh dapet banget. Kemudian ada dua part nih yang gue juga suka guys dari laptop ini, yaitu masalah keyboardnya. Kalau lihat ini nyaman banget ya, travel distance-nya 1,7 mm, membrannya juga ini empuk banget kalau kita tekan-tekan kayak gini bro. Beralih ke bagian bawah, ini touchpad-nya juga luas ya brother, dan enak gitu, nyaman gitu. Dari bagian keyboard dan juga touchpad, kita akan beralih guys untuk bahas masalah layarnya. Nah, kalau dari segi layarnya nih, ukurannya tuh cukup gede ya guys, kita lihat nih, dengan luas 15,6 inci. Ini cukup proporsional lah ya, cukup normal gitu buat mata manusia. Ngelihat ujung ke ujung juga nggak perlu nengok nih bro. Mungkin karena memang aspek rasionya ini 16:9 ya, jadi tampilan itu memang lebih lebar gitu bro. Cocok banget nih buat kerja ataupun main game pastinya. Emang sih secara looks, kalau misalkan lo lihat, ini bezelnya agak tebel bro. Tapi ini laptop gaming, lo inget ya, not bad lah menurut gua. Yang penting kan spek layarnya nggak sih bro? Misalnya nih, karena Doski ini sudah pakai resolusi layar Full HD Plus ya, 1920 x 1080 pixel. Kalau buat panelnya, ini TUF Gaming F15 ini pakai IPS level ya. Terus kalau kita perhatiin nih, warna yang ditampilin ini hidup banget ya bro, dengan color gamut yang diklaim mencapai 100% sRGB dan juga 75,35% Adobe bro. Tentunya cocok banget nih buat main game ataupun nonton film guys. Dan yang menariknya nih ya, refresh rate-nya tuh udah support sampai 144 Hz guys. Nah, selain itu ada satu teknologi lagi nih, yaitu Max Switch dan Nvidia Advanced Optimus guys. Jadi intinya tuh kalian tuh bisa switch grafis sesuai kebutuhan. Kayak misalkan nih, kalian mau main game ataupun butuh grafis yang bagus, kalian tuh bisa atur grafisnya loh di aplikasi Armoury Crate. Bukan cuma itu aja guys, ada juga nih dukungan G-Sync yang ngebuat gambarnya tuh makin mulus bro. Baiklah, dari bagian layar, sekarang kita bakal bahas masalah konektor ataupun port-portnya. Yang mana di bagian sisi kiri ini ada satu port audio jack combo ya. Kemudian ada satu port USB Type-A 3.2 Gen 1. Ada juga satu port Type-C yang udah support power delivery dan juga ada display portnya nih. Bergeser lagi ada satu port Type-C Thunderbolt 4 ya, yang juga udah support display port. Terus ada satu port HDMI 2.1.
Lalu ada satu port RJ45 dan terakhir ada port buat powernya nih. Bergeser ke bagian sisi sebelah kanannya guys, yang mana di sini ada satu port USB Type A ya, 3.2 Gen 1 dan ada satu Kensington lock. Lanjut, untuk RAM-nya sendiri, ini seperti yang udah gue mention sebelumnya ya guys. Kalau untuk RAM-nya dia udah 16 GB DDR4 3200 MHz ya, yang udah dual channel dan masih bisa di-upgrade lagi bro. Sedangkan buat SSD-nya udah 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 dan untuk hasil pengujiannya nih ya, ini untuk nge-read-nya tuh di angka 4320 MB guys. Dan buat write-nya di angka 1830 MB. Untuk baterainya sendiri Asus TUF Gaming F15 ini tuh berkapasitas 90 Wh ya. Dan yang pasti ini dengan perpaduan antara baterai 90 Wh dan juga prosesor Intel generasi terbaru nih ya, udah pasti irit banget sih guys baterainya. Contohnya nih, dia tuh mengklaim untuk pengecasannya aja 0-50% itu cuma butuh waktu 30 menit aja. Lu bayangin tuh, ini kayak ngecas handphone gak sih? Next lagi brother, ada satu fitur nih yang sering gue sebut dari tadi, yaitu Armoury Crate. Yang mana ini software ini tuh memungkinkan kalian sebagai pengguna bro, buat mengubah profil sistem. Pengaturan pencahayaan juga bisa dirubah, serta pengaturan performa di laptop gaming punyanya si Asus ini nih. Kalian juga bisa ngatur ya penggunaan GPU yang kalian butuhin. Ada beberapa mode nih kayak misalkan Ultimate, kemudian Standard, Eco Mode, dan juga Optimize. Ya pokoknya seperti itulah guys. Pasti dari kalian tuh udah banyak yang paham lah ya soal Armoury Crate dari si Asus ini nih. Kemudian TUF Gaming F15 ini juga udah bawa 2 speaker ya bro, dengan sertifikasi Dolby Atmos. Pokoknya keren banget dah. Bisa dibilang suaranya sih garing ya guys. Ini untuk main game juga cukup membantu banget. Apalagi game-game yang emang butuh banget audio kayak misalkan Valorant ataupun CSGO. Suara step musuh tuh berasa kedengeran banget bro. Baiklah Brody, dari beberapa hal yang mendukung laptop gaming ini udah gue bahas tadi ya. Mulai dari layar, kemudian fitur, RAM, baterai, sampai SSD-nya pun udah gue bahas secara detail. Ya memang sih kalau misalnya kita lihat dari speknya, ini memang sebuah spek yang lumrah gitu ya, dipakai di laptop gaming pada umumnya. Tapi ada satu hal nih yang menurut gue cukup spesial dan jarang gue temuin di sebuah laptop gaming, yaitu masalah performanya guys. Makanya di part selanjutnya ini gue bakal bahas performanya secara detail si laptop Asus TUF Gaming F15 2023 ini bro. Oke, gue ulangin lagi ya. Kalau misalkan si Asus TUF Gaming F15 FX507 ini udah pakai Intel Core i9 guys, 13900H prosesor. Yang mana prosesor ini udah dibuat dengan fabrikasi 10 nanometer dan punya 14 core 20 threads yang terdiri dari 6 performance core plus juga 8 efficiency core. Nah untuk base clock-nya ini bisa sampai 2,6 GHz loh guys, yang bisa di boost juga nih sampai 5,4 GHz. Nah buat kalian yang mungkin juga udah banyak tahu ya, kalau misalkan prosesor Intel Core i9 ini biasanya tuh digunakan di laptop-laptop yang high-end guys. Ya alasannya memang karena DOSK ini bisa ngasih performa yang bener-bener luar biasa banget guys. Mau dipakai buat editing video, main game AAA, sampai multitasking yang berat pun ini bisa berjalan dengan lancar bro. Oke, coba sekarang kita lihat pengetesan benchmarknya dulu nih ya. Yang pertama gue bakal pakai Cinebench R20 di mode performance dengan baterai yang kecolok nih ya. Dan dia tuh bisa ngedapetin skor di angka 7362 poin untuk multicore-nya guys. Dan juga 786 untuk single core-nya. Sedangkan buat Cinebench 2024, DOSK ini dapetin skor di angka 858 ya untuk multicore-nya nih. Dan 122 untuk single core-nya. Sedangkan buat GPU skornya, DOSK ini dapat di angka 9450 poin bro. Dan ngelihat dari hasil skornya tadi ya, ini bisa gue simpulin kalau misalkan laptop ini tuh memang gila banget guys performanya. Dan buat GPU-nya ya, si Asus TUF Gaming F15 FX5077 kali ini udah pakai Intel UHD Graphic sebagai integrate GPU-nya guys. Dan Nvidia GeForce RTX 4060 sebagai discrete GPU-nya. Baiklah, buat pengujiannya nih kita bakal coba lihat pengetesan yang pertama. Ini gue pakai 3D Mark Time Spy ya. Dia ini bisa dapetin skor di angka 9880 guys. Terus gue juga ngetes nih pakai 3D Blender Barbershop, yang mana saat kita uji render ya, ini menggunakan software only, selesai dalam waktu tuh 36 menit 3 detik aja coy. Sedangkan kalau misalnya kita render pakai CUDA dengan CPU dan juga GPU juga bekerja, ini selesai hanya dalam waktu 3 menit 2 detik aja coy. Sumpah kalau kita lihat dari angkanya ini memang kenceng banget ya guys. Dan berikut gue bakal kasih lihat ke lo semua nih footage untuk main game realnya bro.
Nah, ini untuk menjaga performanya optimal dan juga stabil guys, Asus ini menggunakan teknologi Arc Flow Fans ya, dengan 5 buah heat pipe, serta punya 84 bilah kipas di kedua sisinya bro. Nah, berkat teknologi ini nih, pendinginannya tuh diklaim bisa meningkat sampai 13% bro. Dan si Asus juga memberikan 4 ventilasi pembuangan khusus ya, yang akan bikin performa laptop ini pastinya akan tetap stabil dan juga optimal bro, meskipun dipakai dalam waktu yang lama nih. Jadi lu semua nggak perlu khawatir lah ya, kalau misalkan laptop ini tuh digas dengan performa yang tinggi coy. Baiklah Brodi, jadi kesimpulannya nih, sekarang kita jadi tahu ya, kalau dengan prosesor Intel Core i9 13900H, kemudian GPU Nvidia GeForce RTX 4060, RAM 16GB dan masih bisa di-upgrade sampai 32GB, layar yang luas 15,6 inci dengan refresh rate 144Hz, serta SSD 512GB, gue rasa pasti laptop ini tentunya menggunakan spek laptop kelas high-end ya. Tapi dengan harga yang affordable loh guys. Karena dos ini dibanderol dengan harga 19,9 jutaan brother. Ini mah cincai lah buat lo semua para gamers nih gua rasa. So buat lo semua nih ya, para gamers berat gitu ya, ataupun konten kreator profesional yang memang membutuhkan sebuah laptop dengan spek yang dewa, gua rasa si Asus TUF Gaming F15 2023 guys, dengan kode SKU FX507VV ini bisa banget jadi pilihan terbaik kalian. Cukup sekian dulu nih review gua kali ini. Bebo pamit. Assalamualaikum.